Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Berjumpa lagi dalam Keliling Indonesia. Kali ini kita akan ngobrol bersama dengan seorang yang sangat cinta terhadap masakan Indonesia, khususnya masakan Minang, yakni masakan rendang. Dan terkhusus lagi kita akan membahas tentang rendang tuna. Ini mungkin sedikit berbeda karena biasanya kalau rendang itu identik dengan rendang sapi. Tapi kali ini kita akan bahas tentang rendang tuna dan sudah bersama saya Ibu Dr. Hewan Yuniarti atau yang lebih dikenal dengan sapaan Ete Nuni. Selamat datang di Studio Voice of Indonesia, Teh Nuni. Terima kasih. Masya Allah, ini acara keren banget ya. Beruntung saya nih ketemu Terima kasih. di sini. Mudah-mudahannya bisa menjadi kebaikan buat Indonesia juga. Amin, mudah-mudahan. Amin. Terima kasih. Sehat kabarnya ya, Teh Nuni, Sehat, alhamdulillah ya. Kemarin beberapa hari lalu sempat ya masih ada bindeng-bindeng dikit lah. Oh, gitu ya. Sisa-sisa dikit lah. Memang sekarang lagi musim panas ya, panas-panasnya. udaranya ya. Gitu, Ya, kurang tapi sekarang air. adem ya di sini ya. Ada banget, ada banget sini. Dan yang kita bahas malah yang panas-panas ini. Rendang. Yang seru yang enak. Seru yang enak. Iya, yang seru yang enak. Karena biasanya kalau kita lagi mau makan siang itu yang kita cari biasanya yang berat-berat seperti rendang ini. Ya. Tapi rendang tuna ini jadi menarik buat pendengar Voice of Indonesia. Beliau ini adalah owner dari Teh Nuni Rendang Tuna. Itu nama brandnya ya? Iya, brandnya Teh Nuni. Itu nama Variannya- kecil ibu ya? Ya, nama kecil dari kata ete. Mm-mm. Jadi dipanggilnya Teh, disingkatnya. Nuni nama kecil kesayangan di rumah. Nama panjangnya kan Yuniarti. Benar-benar Gitu. khas Jadi, banget Minang Akhirnya ya. itu saya jadikan nama brand. Ya, baik. Nah, kenapa dari dokter hewan ke rendang ini, ke bisnis rendang? Bisa diceritakan? Pertama mungkin orang Padang ya. Mm-mm. Kan orang Padang tahu dong basicnya ke bisnis. Tapi terlepas dari itu semua, permintaan mama. Oh. Ibunda almarhum dari sebelum tahun 2000 udah minta saya untuk membuat rendang karena kata beliau di antara anak-anak dia mama paling cocok, bukan yang lain nggak enak ya, Mm-mm. tapi cocok sama rendang. Cobalah kau usaha di situ. Oh. Itu permintaan. Tapi saat itu saya masih banyak kesibukan jadi saya belum bisa penuhi. Mhm. Alhamdulillah corona datang, kita pandemi, itu rupanya caranya Allah untuk membelokkan saya balik ke permintaan orang tua. Oh. Dan saya mulai dari situ. Baru 2021. Iya. Gitu. Iya. Memulainya dari dadak rendang namanya. Jadi orang kan taunya kalau rendang itu daging sapi ya. Iya. Padahal yang namanya rendang itu bumbu hitamnya itu. Bumbu hitam yang menyertai daging. Oh, gitu. Jadi bukan dagingnya. Bukan dagingnya. Bukan. Kalau orang Padang bilang dedek. Dedek. Makanya saya namakan dia dadak. Jadi bingung juga. Jadi dadak black rendang. Black itu mengindikasikan
otentik Padang. Hmm. Nah, ini rendang. Jadi saya ingin meluruskan selama ini pemahaman orang yang dikatakan rendang itu adalah daging konotasinya. Daging sapi. Padahal bumbunya itu Bumbunya yang itu. bumbu yang hitam itu yang udah jadi ya. Di situ kan udah ada rempah-rempah, udah ada santan lengkap deh tuh. Itu. Nah, dengan diluruskannya ini maka dia menjadi induk daripada rendang itu, dia bisa membuat ada turunannya. Salah satu rendang tuna. Bisa bikin sandwich. Bisa buat sandwich, buat cocolan, buat sendang Oh, singkong. cocolan bisa juga. Bisa banget. Jadi kami di rumah mak punya kebiasaan kalau mak bikin rendang daging udah habis dagingnya kan ada bumbunya. Ada singkong goreng, kayak pisang goreng buat Kalau cocolan. gitu apapun boleh ya? Boleh. Makanya rendang tuna ini saya buat karena Indonesia negara yang lebih banyak air laut nih ya. Iya, iya. Ya kan? Ikan tunanya luar biasa banyak. Tuna cakalang tuna cakalang itu sangat banyak dan kebanyakan diekspor di tengah laut. Kasihan orang Indonesia kan ini bagus banget nih nilai gizinya. Kulitnya juga bagus dimakan, kandungan kolagennya tinggi. Jadi saya terpikir ada sesuatu yang lain deh. Nah, ada satu keprihatinan tentang ikan-ikan ini. Banyak anak-anak kurang suka makan ikan. Iya, iya benar. Karena mungkin varian masakan ikannya itu yang kurang. Iya. Nah, saya mencoba memberi satu varian bentuk masakan ikan yaitu dalam bentuk ikan rendang. Dan anak-anak bisa Berarti ini makan. sejalan sama Kementerian Kelautan dan Perikanan ya, Gemar Ikan. Iya. Program itu memang Itu harus digalakan ya, penting Oh, banget. oke. Jadi anak-anak ini kan tidak pedas ya, tidak ada tulang. Ya, Dia filet. ya. Tinggal diaduk sama nasi panas ubuk-ubuk jadi. Dan nggak perlu dipanasin karena ini 1 tahun Iya. di suhu ruangan ya. Ini produk kita ya. Dan ini produknya. Ya, ini produknya Oh, oke. gitu. Cakep ya kemasannya. Alhamdulillah. Kemasannya kece ini. Kece. Ini seperti yang Ada birunya melambangkan inilah ya. Ya, dan 2 varian ya, ada yang kotak seperti ini. Ada yang Ada kaleng. Satu kaleng. lagi. Jumlahnya aja lebih banyak dan ini kemasan kaleng. Oh, Ya, jumlahnya juga lebih banyak. Ini 350 gram, yang ini 250 gram. ini tinggal pilih ya. Iya, Oh, ini iya. lumayan nih. Ini bisa pakai 9 orang makan, ini bisa 14-13 orang nih. Ini gede-gede isinya. Oh ya, Ya, seperti kecil ya. sekecil ini Iya. ternyata bisa buat belasan orang. Iya. Bisa. 14 orang ini ya. Yang ini. Oh, yang Paling kaleng. 9-10 orang lah. Tapi tergantung juga kalau mau makan sendiri juga habis sendirian. Iya, iya. Ya kan kalau disuka dia nggak kasih orang gimana? Gitu kan. Jadi balik lagi ini boleh untuk apa aja? Boleh daging, boleh ikan. Boleh, Boleh tapi apa ya saja. kalau ini yang tuna mungkin sorry Pak yang dadak rendang. Oh, yang lain. yang bumbu ya. Oke, yang bumbu yang lain ya. Yang kecil itu di depan ada. Tapi ini khusus buat tuna. Kalau ini yang rendang, kalau ada rendang tuna berarti ada rendang tuna. Berarti buat tuna cocoknya. Ya kalau mau pakai daging ya rendang daging. Mau pakai jengkol rendang jengkol gitu. Berarti ibu variannya banyak dong. selain Banyak varian. tuna ini Tapi ya. berbasic dari dadak black rendang. Jadi nggak susah Pak bikin rendang tuna tuh setengah jamnya jadi. Kalau pakai dadak black bisa saya. Setengah jam jadi kan Bisa. bukannya 7-8 jam ya? Kalau bikin rendang sebenarnya memang lama untuk memproses. Ini kan udah jadi Pak, ready to eat or ready to process. Jadi dadak rendang bisa saya dibantu Bapak. Yang mana? ya? Yang kecil Pak tadi yang dadak rendang. Oh ini dia. Yang ini yang ini. Iya. Oh iya. Nah, ini yang membuat semua menjadi mudah. Ini yang semua bisa membuat varian. Mau bikin rendang teri juga bisa. Ikan teri digoreng aja terus ini buka. Ya, langsung diaduk aja campur jadi satu. Atau makan nasi panas doang sama telur ceplok juga ada rendang telur namanya. Iya. Pemahaman ini yang penting. Nah, dengan adanya ini yang kami harusnya masaknya 6-7 jam, dengan ini masak rendang setengah sampai 1 jam selesai. Bikin 6 kilo aja cuma 2 jam beres. Jadi- Lalu ya pakai panci presto. Dipersingkat. ya. Mempersingkat. Inilah yang disebut karena ini masuk produk inovasi Pak. Alhamdulillah sama Kemenparekraf kita masuk 70 besar nasional. Iya. Terus Kemenperin kita masuk 40 besar. Pangan Award kita masuk 50 besar. Karena inovasi ini. Tapi otentik ya Bu ya, sama dengan yang 7 jam Otentik, tadi. Bapak. Mau dibuka juga boleh kok, Otentik Pak. terus kemudian apa bedanya dengan makanan instan? Kan Ini sebenarnya instan Pak. Ini Oke. yang disebut instan. Kepraktisannya mm-mm. anti ribet Pak, nggak perlu beli santan.
nggak perlu lagi bikin bumbu ngulek-ngulek, nggak perlu. Iya, iya. Ya, jadi bener-bener ini praktis, anti ribet, anti gagal lagi, udah pasti jadi, udah Iya, jadi iya. kok. Orang ini aja dimakan udah enak. Cuman kalau mau pakai ikan bandeng, di rumah ada ikan bandeng, goreng aja ikan bandeng, kasih aja nih di atasnya lumurin, jadi rendang bandeng. Benar. Jadi ini pas banget buat orang-orang yang sibuk dengan pekerjaan, Orang dengan sibuk, aktivitas sehari-hari ya. lagi mager, buat oleh-oleh Baik. banyak Pak yang dipakai buat anak-anak yang di luar negeri juga bisa Iya. dikirimin karena masa siman 1 tahun Pak ya. Buat PBN mertua bisa juga Iya. kan gitu ya, anak-anak mau masak-masakan di rumah juga bikin nasi goreng enak loh Pak pakai Iya. ini. Nah kalau gitu berarti ini sudah bisa diekspor ya dong? Secara produk sudah, Sudah diekspor tetapi ke mana aja? kalau ekspor pabean kita belum Pak. Karena kan baru keluar, tapi kalau just tip dibawain sama orang udah sering Oh, Pak. udah sering. Sering, Kemana tuh? alhamdulillah Kemana? ke Inggris sudah, ke Jerman, ke Amerika, beberapa kali ke Singapura, ke Kuala Lumpur. Tapi saya belum bisa ngeklaim udah ekspor ya, karena maunya saya ekspor itu lewat kepabianan. Mudah-mudahan setelah ini kami sedang mempersiapkan juga untuk kita udah punya GMP, Oh. BPOM yang sedang yang untuk rendang tuna on proses. Mudah-mudahan sebentar kita bisa bisa punya dapur produksi yang berstandar HACCP. Amin. Mudah-mudahan setelah siaran kita ini. Amin. Itu target saya karena ini bagus banget Pak. Iya, Ini bagus banget. Benar. Ini memang secara kemasan juga saya akui layak ya. Ya. Layak. Terus kemudian juga dari filosofinya juga mungkin nanti di sini bisa dicantumkan kenapa rendang itu sampai sekarang begitu disukai orang, terus kemudian juga secara turun temurun tadi kan Iya. jadi wasiat dari keluarga. Iya. Nah saya balik ke situ tuh Bu. Boleh monggo. Ibu kan tidak hanya berusaha di bisnis ini, tetapi juga ada wasiat orang tua. Artinya ada misi pelestarian di situ. Ya. Kenapa? Pelestarian budaya Minangkabau karena sebenarnya kalau orang yang mengerti, banyak yang mudah-mudahan anak-anak muda terutama mungkin tidak mengerti, rendang ini sebenarnya mengandung falsafah tinggi Pak. Oh ya? Iya. Gimana bisa di? Rendang ini Jabarkan. kan yang kita maksud rendang yang ini ya Pak ya, bukan yang daging. Ini kan terdiri pertama rempah-rempah dulu Pak. Ada bawang merah, bawang putih, jahe lah, daun serai, daun jeruk. Itu menunjukkan, melambangkan karakter anak-anak kita Pak. Karakter anak-anak. Karakter anak. Dari rempah-rempah itu tadi Iya. yang banyak itu. Perbedaan kan? Kan nggak ada anak kita yang sama nih. 4 anak pasti 4 karakter. Oh iya. Ya, terus ini mama yang ajarin saya, yang ceritakan. Lalu ada minyak dan ada penggorengan. Itu lambang seorang bapak. Minyak dan penggorengan lambang bapak. Ya, bapak itu harus menjadi wadah, mencukupi sandang, pangan, pendidikan, menjadi melincinkan jalan anak-anaknya. Oh iya, minyak itu tadi. Iya. Tapi bumbu udah di blender nih Pak, minyak udah ada, penggorengan udah, belum jadi apa-apa Pak. Perlu api sama pengaduknya Pak. Nah itu perlambang siapa? Ibu. Oh ibu. Oh iya. Ibu itu seorang motivator, ya. Jadi ibu itu seorang motivator. Ibu itu yang mengarahkan anak-anaknya. Ayo dek, papa sudah sekolahin kamu nih, jangan main-main. Ayo belajar ini begini. Kamu mau kemana, mau apa gitu. Itu ibu penyemangat. Iya. Ayo, kalau coba anak kecil, bapak kalau punya anak di rumah kan pulang nih ada bapaknya di depan yang dicari, mama mana? Karena dia memang motivator. Iya. Dia melekat sama anak-anaknya. Lalu ada santan, Pak. Nah, santan apa itu filosofi? Santan itu lambang cerdik cendekia, seorang ninik mama. Oh. Ninik mama itu saudara laki-laki dari seorang perempuan saya. Matrilineal ya. Matrilineal ya. Jadi kan ada pepatah bilang gini, anak di pangku, keponakan dibimbing. Anak di pangku, keponakan dibimbing artinya, misalkan bapak saudara saya nih, Iya. ya, bapak jangan cuma ngurusin anaknya aja, bapak harus bimbing juga keponakannya nih, saudara perempuannya. Jadi harus dibantu, diarahkan. Bapaknya udah nyekolahin, dilihat, kamu bener gak sekolahmu? Udah lulus mau kemana? Kayak gitu. Itu santan ya. Santan, ada lagi cabai Pak. Cabai? Oh iya, Pedas kan? filosofinya ya pedas. Pedas. Pasti. Tapi sebenarnya kalau rendang Padang itu tidak pedas. Dia, tapi syaratnya harus ada cabai. Harus ada cabai. Harus ada cabai. Seperti kita punya produk tidak ada yang pedas. Lambang alim ulama. Oh. Di mana alim ulama apabila ada kaumnya yang agak
berbeda dari kebiasaan, maka dia harus luruskan, dia harus tegas meluruskan bahwa ini loh yang begini loh, itu tugasnya alim ulama. Jadi ini falsafah tinggi banget. Tinggi sekali ya. Tinggi Ternyata. banget. Ya, jadi mungkin maksud ibuku mengingatkan aku ke situ. Satu lagi tentang ada falsafah lambang ya. Masak rendang ini lama Pak, 6-7 jam. Betul. Tapi dengan dadak rendang jadi praktis ya. Itu melambangkan kita harus sabar berproses. Kesabaran. Oh, kesabaran. Ya. Kesabaran berproses. Ketekunan. Jangan putus asa. Kan semua sesuatu yang enak nih. Hayu terus, aduk. Dan kecerdasan. Kapan harus api besar? Kapan api kecil? Kapan mengaduknya harus cepat? Kapan mengaduknya pelan? Iya. Itu. Betul juga. Itu ternyata itu saya kaji. Ternyata itu ya. Saya juga baru tahu ini ternyata. Luar biasa falsafah ini. Jadi mungkin karena ada soul, ada jiwanya daripada falsafah itu, Ya. ini yang membuat rendang kemana-mana. Dan enak. ketika produk itu dinikmati, itulah output positif dari sebuah proses memasak rendang itu tadi. Ya, Oh, dunia udah ngakuin loh Pak, iya benar. ya kan, udah 2 kali dan Indonesia juga mengakui. Kami launching dulu nih dadak black rendang. Iya. Kita launchingnya Oktober ya Pak ya, 28 Oktober 2021. Kenapa tadi saya bilang Indonesia juga mengakui? Anak muda mengakui sebenarnya. November tanggal 20 kami sudah membuat pesanan untuk janji jiwa tos Pak. Oke, sebanyak. Dulu ada menu beef rendang namanya. Untuk program 3 bulan mereka ada program 3,57 ton Pak. 3,57 ton. Iya. Wow. Untuk seluruh outletnya seluruh Indonesia. Itu bukti bahwa rendang itu adalah dadak. Oke. Dadak rendang ini. Jadi dia buat selai. Oke, Teh Nuni, itu kan pesanan yang tidak sedikit. Tantangan dong waktu itu. Banyak. Harus menyiapkan sebanyak itu gimana prosesnya? Dari awal saya mau membuka usaha ini, sebenarnya ini juga usaha yang benar-benar di luar dugaan ya. Karena saya dulu binaan Sinar Maslen Pak. Jadi saya beruntung waktu itu saya tidak tahu MKM aja namanya, singkatan apa saya tidak tahu. Tapi ada teman yang ngasih tahu ada tuh lagi untuk dibina. Saya ikut dengan CSA Sinar Maslen. Alhamdulillah pendaftar terakhir yang terpaksa dibuka untuk saya masuk. Memang rezeki kemana. Lalu dalam program pembinaan kepada kami salah satunya juga branding. Ada manajemen perusahaan, manajemen pabrik, marketing, semua kita diajarin selama 8 bulan. Waktu itu ada perlombaan membuat produk kreatif inovatif. Bukan hanya produk, termasuk desain. Yeah. Alhamdulillah Pak, 17 Agustus itu kami juara 1. Wow. Karena alhamdulillah kita diajarin membuat desain bagaimana pewarnaan segala macam, dan produk juga dengan mentor-mentor yang luar biasa ya di sana ya. Luar biasa sekali. Semua dari ibu, pemikiran ibu atau ada kolaborasi dengan? Sendiri Pak. Oh, sendiri. Iya. Luar biasa ya. Sendiri, tapi kan ada ilmu nih yang dari mentor-mentor nih. Oh diginin. Saya terapkan terutama untuk desain ya. Sama untuk kemasan saya belajar juga lagi bagaimana karena saya background saya dokter hewan Pak di bidang kesehatan. Sebenarnya profesi saya yang benar awalnya tuh terapis holistik neuropati Pak. Saya terapis sebenarnya. Tapi mungkin Allah membelokkan, kamu kapan bayar janji mama gitu kali. Iya, ya jadi membuat saya berbalik. Jadi saya sangat peduli dengan kesehatan. Saya tidak mau pakai bahan pengawet, saya tidak mau. Jadi kami belajar ke IPB tentang teknologi pengawetan dengan sederhana sebenarnya ya. Cukup sederhana kok, tidak pakai aneh-aneh. Cuma ternyata itu ya Pak. Mungkin kita sering lakukan di rumah tapi tidak secara lebih tepatnya enggak ini. Jadi saya pelajari ke sana semuanya. Ya artinya semua sudah ibu penuhi ya persyaratan-persyaratan standar-standar yang memang Satu lagi Pak, legalitas. Legalitas wajib. Jadi saya sudah waktu mau membuat, saya sudah siapkan konsepnya. Semua konsepnya dari mulai produknya, dari kemasannya, dari sistem pembuatan. Jadi waktu dari janji jiwa, kalau kita sudah, kan kita UMKM harus naik kelas ya Pak ya. Yeah. Kita harus punya konsep.
punya sistem, punya strategi, punya teknisnya bagaimana dari awal sebelum melakukan apa-apa. Jadi pada saat mendadak itu dapat pesanan, Pak, saya tidak tahu bilang apa, cuma Tuhan tolong saya, ya Allah tolong. Ini sistem ini tinggal dikembangkan aja, Pak. Besar dikebesarin, kecil dikecilin. Itu yang menolong kami, Pak. Karena kita udah belajar juga bagaimana alur produksi dalam kesederhanaan, tapi hygiene kita harus tetap jaga. Ya, saya juga udah bersertifikat halal. Jadi yang diminta tuh waktu itu karena B2B sertifikat halal. Tapi alhamdulillah sekarang udah BPOM. Udah standar itu. Jadi UMKM harus siap dari awal. Sudah siap go nasional, go internasional juga ya? Ya, insya Allah. Ya, mudah-mudahan secepatnya ini. Ya, mudah-mudahan secepatnya. Sangat berharap karena jangan makanan dari luar yang masuk sini aja, Pak. Oke. Kita harus keluar, Pak. Harus masuk dapur orang asing, Pak. Nah, kalau gitu nih kesempatan buat Teh Nuni mempromosikan ke pendengar nasional ataupun ke seluruh dunia. Silakan. Oke, terima kasih. Ini Teh Nuni punya produk yang keren banget. Sekarang orang Indonesia khususnya yang di luar negeri nggak usah bingung kalau mau makan rendang. Pakai dadak black rendang ini otentik Padang, nggak ada unsur daging. Jadi insya Allah untuk perizinan masuk satu negara gampang banget. Kalau mau bikin rendang, ini ready to eat or ready to process ya. Jadi kalau mau makan ya tinggal dibuka aja nasi panas, aduk aja wuk-wuk sama emping atau kerupuk aja udah selesai. Tapi kalau mau bikin rendang daging atau ikan terserah dengan seleranya. Ini tinggal dimasuk aja daging rebus pakai dadak black rendang sama air, tambahin rebus atau di presto sebentar selesai sampai empuk, udah empuk keringin. Simple banget. Ini juga rendang tuna. Ya, kalau di Indonesia begitu banyaknya. Kalau ada cumi ya silakan bikin dadak rendang dengan cumi. Ada ikan tuna dengan dadak rendang. Ada teri, pakai teri dengan dadak rendang. Udah jadi rendang. Jadi pemahaman tentang rendang bukan tentang daging. Rendang adalah bumbu yang hitam yang sudah matang itu. Ya, mau bikin spaghetti bisa toppingnya ini. Terserah. Ikan rendang tuna dihancurin jadi topping spaghetti. Bikin makaroni juga bisa. Bikin nasi goreng enak banget, rendang tempe juga. Kayak gitu. Jadi sangat mudah. Silakan boleh lihat ada di Shopee, TikTok dan IG kami Teh Nuni namanya. Buka aja pasti ada di situ. Oke. Thank you banget. Terakhir nih Bu, terakhir sekali. Ya. Wasiat Ibu sudah dilakukan. Sekarang Ibu sudah beralih ke bisnis rendang. Tapi barangkali ada harapan secara Ibu pribadi untuk kedepannya rendang ini bisa dirasakan, dinikmati oleh banyak orang. Apa misi Ibu? Misi saya buat mama. Amal jariah. Saya mau punya balas budi buat orang tua, kakak yang besar. Saya ingin meninggalkan warisan buat anak saya, membawa kebaikan. Saya pesan sama dia untuk bantu lingkungan, masyarakat sekitar. Semakin besar kita semakin banyak pakai orang, Pak, yang bisa bergabung bersama. Semakin banyak kita manfaati dunia ini, itu. Tapi tidak boleh keluar dari rules-nya. Karena resep ini jangan main-main, karena rendang bukan tentang resep, rendang tentang teknik memasak. Dan ini mudah karena saya punya anak cuma satu, laki-laki, dia juga dokter hewan, Bramantio namanya. Saya bilang, ini menjadi warisan buat kamu. Saya juga punya anak-anak angkat banyak. Ini kalian bisa garap. Mama tidak minta apa-apa, teruskan. Mama ngerintis, siapa aja bisa merintis. Siapapun yang memakan ini atau menjual ini, bagi saya dia semua mempunyai kesempatan beribadah. Itu saja misi saya. Dan tentunya Indonesia harus kuasai dunia. Masuk ke dapur orang asing, jangan makanan orang asing masuk dapur kita terus. Baik. Iya kan? Nah, kita harus masuk ke dapurnya orang asing. Luar biasa. Insya Allah. Teh Nuni, terima kasih sudah bersama Voice of Indonesia membagikan sebuah prospek untuk masyarakat banyak, tidak hanya di Indonesia tapi juga ke mancanegara.
Terima kasih, semoga sukses berhasil misi TNUNI ke depan. Amin. Thank you banget kesempatan ini ya. Semoga ya anak-anak kita ke depan bisa menguasai dunia. Baik, amin, mudah-mudahan. Karena kita negara besar ya. Iya, Indonesia betul itu sekali. hebat. Pendengar, demikian Keliling Indonesia, seru sekali obrolan saya bersama dengan Dr. Hewan Yuniarti atau yang lebih dikenal dengan TNUNI tentang rendang, khususnya rendang tuna. Dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Terima kasih. Voice of Indonesia.